rakyat Sunda, yuk kula datang rek nepikeun hiji pamenta kula ka Randika. Kula hayang nenjo Sunda ngahiji dinu laku lampak jeung paripola, sadogdog saigel sapihanea, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak, kacai keur susuci, kadarat keur ibadah. Hiji amanat kula sing inget jeung kade poho baku sarakan. Kula paing-aing, kula asa aing ngarasa pangjayana, asa aing pangkakoncarana. Arandika salaku orang Sunda hirup teh kudu unik kembang, ulah julit ati. Hei rakyat Sunda sakabeh, sadaya sewu putu Siliwangi, boh nu di Priangan, nu di Cirebon, nu di Banten, oge sewu putu sadayana anu aya di Buana Panca Tengah. Kula mihape kade pisan, kula silih pagentreng jeung sesama putu Siliwangi. Ade goreng masih dulur sorangan, mun salah gancang omean, mun bener gewat tuturkeun. Kade ulah jadi putu Siliwangi nu munapek, poho kalembur watu Banjar Karang Pamindana, poho kagelung. Kade ieu Arandika sing inget di mana, ger di mana, jeung reka mana. Kata Mande ini sudah dikenal dari zaman Pajajaran. Mande ini artinya sebuah bangunan, atau mande juga bisa berarti gemblengan. Mande itu sifat ngegembleng, kalau pande itu kerjanya menggembleng. Maka kata dasar pandekar adalah pandai orang yang menggembleng. Berbagai literatur, berbagai pendapat mengenai budaya, saya ini maka hati-hati kalau bicara saya sebagai budayawan ya. Karena saya mulai daripada arti budaya itu sendiri, berbagai macam pendapat. Tapi saya yang praktis saja. Budaya itu sebetulnya hampir seluruh aspek kehidupan adalah budaya. Iya, betul. Bahasa itu budaya, makanan itu budaya, pakaian itu budaya, arsitektur itu budaya, pertanian itu budaya. Seluruh aspek kehidupan adalah budaya. Yang agak berdekatan agama, apa agama dulu apa budaya dulu, sebetulnya tidak berbenturan. Iya. Ya agama ya budaya ya agama. Tapi karena pengertian budaya yang sudah beratus-ratus tahun ya, karena kata-kata budaya itu asal kata dari budi dan daya. Budi ini kita ingat yang berasal dari bahasa budi adalah pohon bodhi atau Buddha atau tingkat kesempurnaan seseorang. Tapi setelah dicampur zaman, tahun, tradisi, kultur yang berubah-ubah, maka saya bisa menarik kesimpulan secara rata-rata budaya itu yang pertama adalah kultur yang turun-temurun, yang mampu bertahan di atas 100 tahun, bahkan 500 tahun. Contoh ilmu Cimande, gelar ke masyarakat 1579. Begitu bubar kerajaan Pajajaran, Cimande berkembang. Karena dulu Cimande ini ada di dalam kerajaan Keraton Pajajaran, ilmu Cimande ini. Salah satu tempat penggemblengannya adalah yang ada di Kebun Raya, itu Lewi Sipatahunan. Maka yang Lewi Sipatahunan itu satu sungai yang memang itu untuk penggemblengan tentara-tentara inti Pajajaran. Kata Mande ini sudah dikenal dari zaman Pajajaran. Mande ini artinya sebuah bangunan, atau mande juga bisa berarti gemblengan. Mande itu sifat ngegembleng, kalau pande itu kerjanya menggembleng. Maka kata dasar pandekar adalah pandai orang yang menggembleng. Digembleng, pandai itu pandekar. Kar itu orangnya yang mengembangkan. Jadi sekarang dalam kamus bahasa Melayu, pandekar itu orang yang ahli silat.
Tapi kata dasarnya tidak disebutkan. Kata dasarnya seperti kata-kata pandai. Yang dipandai apa? 5 perkara, karena penca. Nah, penca, pandai. Asal kata dari mande. Mande itu membentuk diri. Mande itu sifatnya membentuk diri. Jadi pandekar adalah orang yang membentuk diri dengan 5 perkara. Dipandai fisiknya, dipandai akalnya, dipandai perasaannya, dipandai hatinya, dan dipandai rohaninya. 5 yang harus menjadi satu. Nah, ini sebetulnya gemlengan mengenai masalah pandekar, yaitu pandekar penca ya, penca. Kalau penca dari Jawa Barat, kata penca dari kata Cimande itu. Kalau sile, silat dari Sumatera Barat, dari Minang sile itu. Jadi tidak terlalu jauh, zamannya pun tidak terlalu jauh antara silat. Nah, kita kembali, budaya itu adalah kultur yang turun-temurun. Tapi kalau kata dasar budaya dari budi dan daya, budi itu adalah sesuatu yang sempurna, sesuatu yang terpuji, atau sesuatu kebaikan yang memang tidak bisa dirubah lagi. Budi. Kalau daya, usaha. Jadi daya yang untuk segala kebaikan itu disebut budaya. Jadi misalnya budaya bertani itu untuk kebaikan. Misalnya budaya kesenian itu untuk kebaikan. Tapi punten, ada istilah yang sekarang misalnya budaya narkotik, nggak bisa bikin budaya. Itu celak daya, daya yang tercela, bukan daya yang berbudi, tapi celak daya yang tercela. Jadi budaya itu harus sesuatu yang terpuji, yang baik. Sesuatu yang baik, sesuatu yang pada hidupnya ada baik dan buruk. Jadi budaya ini sesuatu yang baik. Jadi daya itu adalah usaha, tekad manusia untuk menjadi sesuatu yang baik. Jadi budaya itu asal kata dari usaha seseorang untuk menuju kebaikan. Baik agama maupun budaya itu sendiri tidak bertentangan. Karena agama itu, dalam agama itu budaya itu menjadi akhlak. Dalam istilah Sunda, budaya itu Sunda dan Jawa menjadi budi pekerti. Pemahaman tentang budi, pemahaman tentang apa kesempurnaan seseorang, pemahaman tentang keterpujian. Baik dari bahasa menjadi haluskan supaya tidak menyinggung orang, maupun dari perbuatan supaya lebih banyak manfaat kepada orang banyak. Karena itu budaya ini pasti sesuatu yang baik. Kalau yang tidak baik bukan budaya, tapi celak daya, daya yang tercela. Kalau Sundanya gimana? Nah, Sunda ini juga sama. Ada kata, ada kitab namanya Sundayana. Sundayana. Jadi saya ada tuh kitab. Kitab Sundayana ya. Jadi dari Kidung Sundayana. Kidung Sundayana. Tapi kata-kata Sunda ini kalau panjang, tapi kalau diinikan saya teringat ada seorang tokoh tapi sudah almarhum sekarang, Kang Jaja Subagja Husen, dan itu dipelajari itu di zamannya waktu itu AMS tuh sedang jayanya setelah Kang Tato Beraja Manggala itu Angkatan Muda Siliwangi. Angkatan Muda Siliwangi ada Jaja Subagja Husen. Dia mengatakan Sunda itu adalah air yang sangat bening, air yang sangat jernih. Karena itu di Sunda itu nama-nama kampung yang asli pasti pakai ci. Cibodas, Cibadak, Cikidang, Ciawi, Cilentak, Cisarua. Nah, kampung kecil saya. Jadi kata-kata ci itu menggambarkan bahwa satu menggambarkan di Tatar Sunda ini wilayahnya yang subur, tapi menggambarkan ci itu adalah Sunda itu adalah cai. Contohnya kalau orang Sunda wanita yang belum menikah disebut nyai. Kalau nasi memasak nyangu namanya. Kalau cai nyai, memasak air itu nyai, maka dipanggil jadi nyai. Nyai itu gitu ya? Tukang masak air. Nyai tukang masak air. Kalau di zaman Belanda nyai artinya beda itu. Beda lagi. Berkembang dari Sunda ini lari ke Nyai Dasima. Di Betawi nyai itu lain lagi. Noni zaman dulu yang ditikah oleh orang Indonesia, orang Betawi yang sebenarnya kata-kata nyai itu asalnya tukang memasak air. Nyai itu. Atau orang yang bersifat, wanita yang bersifat kaya air, watak karakternya. Sebagai wanita harus kaya air katanya. Maka di Sunda wanita disebut Pak Majikan, tempat berlabuh. Jadi setelah mengarung tempat berlabuh, Pak Majikan, alat majik berdiam berlabuh, Pak Majikan. Jadi nyai itu kata-kata karakter orang Sunda. Satu, air itu menenangkan. Itu kalau nyai orang Sunda itu. Kedua, air itu bisa dipakai cermin ya. Ketiga, air itu kalau dipanaskan dia akan menguap, dengan kekerasan nggak bisa, tapi kalau didinginkan dia akan menggumpal menjadi es gitu kan.
air itu dibawa kemana aja, dia berubah nama, berubah bentuk, berubah nama. Kalau dia di sawah jadi air sawah, begitu di sungai air sungai, begitu turun dari atas air hujan, mampu menyesuaikan kehidupan. Nyai itu harus begitu, mampu mengimbangi Nyai. Terus bisa dipakai alat water pass. Kan kalau satu lantai nggak pakai air kan? Iya, betul. Bisa dipakai cermin. Zaman dulu belum ada cermin, Nyai bercermin ke kolam. Luar biasa. Filosofinya ada 10-20 filosofi mengenai air. Nah, orang Nyai dari Sunda tuh, wanita Sunda itu harus kayak begitu. Iya. Gambarannya Nyai. Nah, tapi ada dikatakan air yang sangat bening, tembus. Sunda itu adalah danta, jelas. Artinya Sunda itu. Kalau dalam bahasa Sunda itu danta, jelas. Airnya bening, tidak keruh. Nah, itu menggambarkan keikhlasan yang sangat tinggi. Nah, jadi semacam bambu itu kalau mau tahu awi ajang wiwitan ing Sundaha. Yang pertama diajangkan, tapi kalau mau tahu dalamnya bambu kosong nih. Iya. Nah, keikhlasan yang sangat tinggi. Nah, jadi kalau air ini diolah dengan keikhlasan yang sangat tinggi, maka si air ini akan berubah menjadi sebuah cahaya. Maka Sunda juga disebut Sunda itu adalah cahaya. Nah, cahaya. Jadi cahaya kalau dia sudah sampai kepada tingkatannya mengolah dirinya akan menjadi cahaya dan akan menjadi wangi ke semua pihak. Yang boleh dibilang atau bisa dibilang orang Sunda itu Ki, secara administratif kah, atau secara budaya, atau secara nenek moyang, ya. Misalnya kan kalau sekarang wilayah Jawa Barat, apakah wilayah Jawa Barat itu memang kalau yang campuran lain lah ya, tapi maksudnya dulu kan Banten masuk, Cirebon. Nah, sekarang yang disebut Sunda itu di mana itu, Ki? Atau manusia Sunda itu apa? Nah, ini pertanyaan bagus tadi. Jadi Sunda itu adalah karakter. Kalau menurut saya, Sunda itu karakter. Harus nyunda. Harus berkarakter Sunda. Di mana aja dia tinggal, Sunda itu mau di Jawa tetap Sundanya tidak hilang, itu orang Sunda. Mau di Jerman kalau dia Sunda itu orang Sunda. Orang Sunda itu apa? Satu, ada ciri. Ya, dia kalau seorang Sunda, satu dari dalam bahasa itu ada yang pertama darehde. Darehde itu menggambarkan bahasanya teratur dengan baik. Yang kedua, orang Sunda itu daria. Daria itu tidak memperlihatkan kesulitan dalam wajahnya itu. Daria itu selalu nampaknya memang bahagia. Daria itu. Ketiga, orang Sunda itu balabah. Balabah itu apa? Serba kalau diminta sama orang lain, serba memang apa? Punten ya, balabah itu apa yang dia punya adalah milik orang banyak. Iya. Gitu, Bermanfaat bagi orang lain. Yang penting bermanfaat bagi orang lain. Ini asli Sunda tuh begitu. Yang ketiga, orang Sunda itu nyecep, membesarkan hati yang sedang bersedih. Ciri orang Sunda. Kalau tidak membesarkan hati yang tidak bersedih, yang sedang bersedih, itu bukan orang Sunda. Orang Sunda tuh selalu membesarkan, maka nyecep. Nyecep tuh anak disunat, ketakutan sebelum disunat dikasih uang dulu. Jadi ketakutannya hilang. Nah, jadi ini ya. Cirinya nyecep. Bunga. Nah, terus yang selanjutnya Sunda itu ngajenan. Selalu menghormat kepada siapa memberikan penghormatan. Nah, terus selalu memberikan ciri kebaikan. Selalu kesannya itu memberikan ciri kebaikan. Jadi itu ada tanda-tanda karakter Sunda. Sehingga saya punten ya Dennya berpendapat bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu orang Sunda, cuman berada di tempat jahiliyah. Jadi mencolok sekali perbedaannya. Karena tadi Ki Jateng bilang karakter. Karakter dari ya dia sopan hormat terhadap orang lain, balabah terhadap miliknya. Saya ini orang yang terpakir di dunia. Karena semua ini milik umat. Nah, itulah balabah. Ya. Terus ngajenan, terus menenangkan orang yang sedang kesulitan, ya. Terus ciri-cirinya kelihatan, memberikan tanah, terus jembar, balumbang tuh tidak ada tegantar kakaitan, tidak nyelap di sini. Itu asli, maka ibarat air yang sangat bening. Nah, itu sudah. Jadi di mana saja saya dan siapa saja yang berkarakter itu orang Sunda.
Punten, sekalipun ada yang karena banyak tinggalnya di Sunda, lahirnya di Jakarta ya, walaupun turunan Jakarta, karena ada watak itu saya bilang itu orang Sunda. Nabi Muhammad walaupun di sana, persis karakter Sunda, 9 ciri karakter Sundanya ada. 9 cirinya apa? 1, kepada kebaikan itu memperkuat, magehan. Kedua, memberikan petunjuk kepada kebaikan. Ketiga, mendorong kepada kebaikan. Keempat, ngaping itu mengawal kepada kebaikan. Kelima, mengketkeun, yang kebaikan itu pasti diikat baik-baik. Mengket. Keenam, ngageing teh memberikan peringatan pada saat tidak di depan orang banyak, tengah malam dikasih tahu. Nah, jadi bukan memperingatkan di banyak orang, Yang orang bisa tersinggung. orang bisa tersinggung. Nah, itu bukan orang Sunda ngageing kepada kebaikan. Nah, terus ngirut tuh memberikan daya tarik. Orang tuh ke orang Sunda tuh harusnya tertarik karena dia memiliki daya tarik. Nah, pangirut. Punya ilmu pangirut, punya daya tarik. Bahkan sampai banyak jang Jawa kan ilmu pangirut. Ada silegeteureum, ada rambut sadayana, banyak. Itu menggambarkan orang Sunda terus ada sesuatu yang menarik, ada satu keunikan. Terus setelah itu mereskin kepada kebaikan, selalu membenahkan, senang terhadap kebaikan. Terakhir mageran, kebaikan itu dihalangi, dipageran, jangan sampai yang sudah baik menjadi rusak. Nah, ada ciri itu orang Sunda itu, ada ciri itu, yang itu disebut dangiang. Ada tapi tidak terlihat. Dangiang ya. Dangiang, jiwa dangiang. Dangiang itu ada 10 ya. 1 mageran, magehan, pamage. Kedua ada pituduh, menunjukkan. Ketiga ada pangjurung, mendorong. Keempat ada pangaping. Ngaping tuh kalau punten, kalau di dalam bahasa Ki Hajar Dewantara, tutpuri handayani ingmadia mangun karso in narso sungtulun. Di Sunda pangaping gitu. Terus yang kelima mageran. Nah, kalau ada watak yang 10 ini orang luar biasa. Nggak usah 10. Kalau di kampung ini, kalau dijelmakan jadi manusia, kan dominannya siapa nih? Jam kamaya di satu kampung, kalau ada 5 aja yang berkarakter ini, maka kampung itu akan manis. Kalau di negara 10 orang, selesai itu. Selesai. Itu yang disebut dangiang. Dangiang tidak ada, tapi dia ketokohan. Dangiang.